Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala abdikal masihil ma'ud wa barik wa salim innaka hamidum majid. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, 186 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 Februari 1835, lahirlah seorang hamba yang dimuliakan, yang kedatangannya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sudah dibuatkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa nanti di akhir zaman akan dibangkitkan atau diturunkan Imam Mahdi dan Al-Masih yang kedatangannya ditunggu-tunggu sebagai juru selamat di akhir zaman. Sosok yang dimaksud adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kata tentang nama pendiri Ahmadiyah ini, yaitu ada kata Hazrat, Mirza, Ghulam, dan Ahmad. Tentunya bagi yang awam atau yang baru mendengar belum tahu maksudnya. Maksudnya adalah Hazrat atau Hazrat, biasa lafaz Urdu itu dibacakan, itu artinya adalah yang mulia. Mirza itu adalah gelar bangsawan Parsi. Ghulam itu artinya adalah pelayan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan pelayan umat juga, yaitu umat Islam, bahkan umat manusia seluruh dunia. Sedangkan Ahmad itu adalah nama zati pemberian dari kedua orang tua beliau. Beliau lahir kembar dengan pasangan Hazrat Mirza Ghulam Murtado sebagai ayah dan Hazrat Syerah Bibi ibunda beliau pada hari Jumat pada waktu sholat subuh. Kemudian kembarannya adalah seorang anak perempuan yang tidak berapa lama kemudian meninggal dunia. Hazrat Mirza Ghulam Murtado, beliau adalah seorang rois atau seorang kepala marga. Sedangkan ibunda beliau bernama Syerah Bibi, berdasarkan dari salah silah atau silsilah, Syerah Bibi ini masih keturunan dari Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut Qadiani? Kita tadi mendengar ada kata Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Mengapa disebut Qadiani atau Qadiani? Bagi yang belum tahu, kita sering mendengar Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Mengapa di belakangnya harus ada embel-embel Qadiani? Sejarah singkatnya adalah pada akhir abad ke-16 Masehi ada seorang bernama Mirza Hardir Beg beserta keluarga dan pengikutnya meninggalkan Iran dan menyeberang ke perbatasan India. Pada saat itu adalah Hindustan. Di dekat Sungai Bias, mereka rombongan tadi membuka pemukiman yang selanjutnya dinamakan Islampur Qadi. Seiring dengan berjalannya waktu, kata Islampur Qadi dilafalkan menjadi Qadian sampai dengan sekarang. Jadi penamaan seseorang diikuti dengan tempat kelahirannya, hal ini sudah lumrah dan umum. Seperti kita pernah mendengar ya, ada namanya Abdul Haris. Karena dia lahir di Purwokerto, maka namanya menjadi Abdul Haris Purwokertoi. Ada juga Abdul Qadir. Dia lahir di Banyumas.
menjadi Abdul Qadir Al-Banyumasi. Ada juga Al-Bogori, Al-Bandungi, Al-Banteni, dan lain-lain. Jadi penamaan embel-embel Qadiani, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, karena beliau lahir di desa atau di distrik Qadian. Tetapi ada suatu catatan di sini. Di kemudian hari ada informasi berkembang. Ada sebutan, ada Ahmadiyah Qadian atau Qadiani, ada juga Ahmadiyah Lahore. Hal ini sebenarnya bukan dikotomi dari internal Ahmadiyah, tapi dimunculkan oleh kelompok yang tidak suka kepada Ahmadiyah, Walaupun demikian, apabila ada yang mau menamakan dirinya Ahmadiyah Lahore di Indonesia ini, ya silahkan. Itu juga tak jadi masalah. Yang pasti baik mereka yang mengklaim dirinya kelompok Lahore maupun yang Qadiani, imam atau gurunya tetap sama, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Berarti ajarannya, penafsirannya, dan amalannya seharusnya sama. Sekarang bagaimana kondisi Qadian saat kelahiran Hazrat Mirza Ghulam Ahmad? Desa Qadian dalam kondisi yang serba terbatas, jauh dari keramaian ibu kota. Saat itu kekuatan Syekh dengan segala kebengisannya sangat-sangat dominan. Sehingga seluruh harta milik orang tua beliau dirampas. Dan keluarga beliau bersama kaum muslimin lainnya selalu mengalami penderitaan dan penindasan. Umat Islam saat itu mengalami penderitaan. Yaitu tidak ada kebebasan dalam beribadah, tidak ada toleransi, dan hal ini dirasakan juga oleh para pemimpin agama Islam. Tetapi sayangnya para ulama umat Islam pada saat itu tidak ada yang berdaya untuk menghadapi kesewenang-wenangan kaum Sikh tersebut. Bagaimana dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani yang hidup pada saat itu? Beliau saat itu selalu menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mempelajari Al-Quran dan hadis suci Nabi Muhammad SAW. Beliau mempelajari kitab para ulama, mempelajari sejarah, membaca literatur dan kitab suci agama-agama lainnya. Apabila ada orang yang ingin berjumpa dengan beliau, maka orang tersebut akan menemukan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad berada di masjid. Sedang apa dia? Ya, sedang beribadah, sedang berdoa, sedang berzikir, sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau sedang sibuk membaca di perpustakaan. Ada suatu yang namanya era jihad dengan pena atau dengan perang pena. Melihat kondisi umat Islam yang dizalimi oleh kaum Sikh dan tokoh-tokoh agama lainnya yang sering memojokkan Islam dan menghina wujud suci Nabi Muhammad SAW, Hazrat Ahmad berani tampil untuk membela kesucian agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Beliau berdebat berhikmah secara langsung dengan berbagai tokoh-tokoh agama, tanda petik, yang kurang simpati dengan ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak jarang perdebatan ini pun dilanjutkan di surat kabar. Inilah yang disebut sebagai era perang pena, perang pemikiran. Dan alhamdulillah di setiap medan perdebatan dan jihad pena ini beliau selalu unggul, sehingga para ulama dan umat Islam Hindustan pada saat itu merasa kagum kepada Hazrat Ahmad. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintahan Inggris berkuasa saat itu.
Hal ini menyebabkan dominasi kaum Sikh mulai memudar, bahkan dapat ditumbangkan pengaruhnya. Maka terjadilah perubahan tatanan kehidupan ke arah yang lebih baik. Inggris memberikan kebebasan kepada semua agama untuk mengembangkan ajarannya masing-masing. Toleransi mulai berjalan. Sikap pemerintah Inggris ini diapresiasi sangat positif oleh para ulama dan tokoh agama saat itu, termasuk oleh Hazrat Ahmad. Diulangi, sikap pemerintah Inggris yang bisa menegakkan toleransi dan kebebasan beragama pada saat itu sangat diapresiasi yang sangat positif oleh para ulama dan tokoh agama saat itu. Ya, termasuk oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ada satu catatan, tapi di kemudian hari ada informasi yang berkembang. Dan ini pun sebagai tuduhan fitnah yang tidak berdasar, atau di masa sekarang itu disebut ini hanya berita hoax saja. Berita hoax saja. Apa itu berita hoaxnya? Katanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini adalah antek-antek Inggris. Boneka Inggris. Mengapa? Karena memuji pemerintahan Inggris. Dan seakan melarang berjihad terhadap Inggris. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ya seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Karena Inggris bisa menegakkan toleransi kehidupan umat beragama di Hindustan pada saat itu, siapapun pasti akan mengucapkan terima kasihnya, ya termasuk para ulama-ulama Islam tadi. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di mana ada kehidupan, di sana ada kematian. Demikian pula para nabi Allah yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keistimewaan dari pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ini, jauh hari sebelum kewafatannya sudah dikabar gaibkan, sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun jauh hari sebelum meninggal dunia sudah dikabar gaibkan. Di dalam hadis riwayat Bukhari ada suatu kisah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ketika Nabi sedang sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, ia memanggil putrinya Fatimah. Kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu Fatimah menangis, menangis dan menangis. Setelah itu membisikkan sesuatu lagi kepadanya. Jadi Rasulullah SAW membisikkan sesuatu lagi kepadanya. Maka kali ini ia tersenyum. Yang tadi pertama adalah menangis, sekarang ada tersenyum. Hal ini membuat penasaran. Maka kali ini ia tersenyum. Melihat tersebut, Hazrat Aisyah bertanya kepadanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Fatimah menjawab, Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa beliau akan wafat. Maka aku pun menangis pada saat itu. Tetapi kemudian beliau mengabarkan yang kedua kalinya, bahwa yang pertama kali menyusul adalah diriku. Maka aku pun tersenyum. Nah inilah, jadi kewafatan Nabi Muhammad SAW pun sudah diberi ketahukan kepada Rasulullah SAW, yang disampaikan kepada putri tercinta beliau pada saat itu, Hazrat Fatimah radhiyallahu anha. Sebagaimana kewafatan Nabi Muhammad SAW sudah dibuatkan, demikian juga kewafatan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ajal engkau telah dekat, dan tidak kami tinggalkan suatu sebutan apapun yang akan menghinakan
engkau. Tinggal sedikit lagi waktu yang sudah ditetapkan Tuhan tentang engkau. Akan kami jauhkan dan hindarkan semua celaan. Di antaranya satu pun tidak kami biarkan yang dengan menyebutnya bertujuan sengaja hendak menghinakan engkau. Kami, kata Allah, kami kuasa bahwa kabar-kabar gaib tentang orang-orang yang melawan engkau, sebagian kami perlihatkan di masa hidup engkau. Atau memberi wafat kepada engkau. Engkau akan wafat di mana aku sedang kepada engkau. Kami selamanya menyediakan tanda-tanda yang nyata untuk kebenaran engkau. Segala yang dijanjikan telah dekat. Segala nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada engkau. Ceritakanlah kepada manusia. Barang siapa menjalani takwa dan sabar, maka Allah sekali-kali tidak akan menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat baik ini. Al-Wasiyat halaman 7-8, cetakan tahun 2010. Setelah mengorbankan hidup sepenuhnya untuk kemajuan agama Islam, memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan mengagungkan keindahan Al-Quran tanpa mengenal lelah dan menyerah. Akhirnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pada tanggal 25 Mei menjelang tanggal 26 pukul 11 malam jatuh sakit. Meskipun dilakukan usaha memungkinkan, namun beliau tidak bisa sembuh. Dan pada pagi pukul 10.30 tanggal 26 Mei 1908 beliau menghembuskan napasnya yang terakhir secara wajar. Tidak ada permasalahan apa-apa, meninggal atau wafat secara wajar. Ada satu hal yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu sebelum dikebumikannya pendiri Jemaat Ahmadiyah ini, yaitu ada satu prosesi pada tanggal 27 Mei 1908, Jemaat Islam Ahmadiyah Internasional, Jemaat Islam Ahmadiyah Internasional memilih seorang khalifah selaku pengganti beliau. Walhasil, sistem kepemimpinan di Ahmadiyah dilanjutkan dengan sistem khilafat rohani, sistem khilafat spiritual sampai dengan sekarang. Nabi Muhammad SAW karena sebagai teladan kita, tentunya kita harus mencontoh apa-apa yang sudah dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mendekati kewafatannya, beliau berwasiat kepada para sahabat dan anak keturunannya. Ketika napas-napas terakhir, beliau selalu berkata lirih, seakan-akan ada suatu kekhawatiran yang ada dalam dirinya. Keluar dari mulut beliau kata-kata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dengan penuh kesedihan Nabi SAW. Para sahabat saat itu bertanya, ada apa gerangan dengan umatmu ini ya Rasulullah? Bukankah aku masih berada di depanmu, di belakangmu, dan kami siap berjuang bersamamu? Rasulullah SAW menjawab, aku khawatir tatkala aku nanti tiada, maka umat Islam, umatku ini akan kembali kepada kejahilian, kebodohan, kembali kepada kekafiran, dan mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Inilah kekhawatiran yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya ketika orang-orang tua mau meninggal dunia sibuk membagikan harta warisan. Tapi Nabi Muhammad seluruh kehidupannya didedikasikan, diwakafkan hanya untuk Allah, Islam, Al-Quran dan umat manusia ini. Sehingga ketika mau meninggal dunia pun beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi masih memikirkan umatnya. Tentunya bapak-bapak,
ibu-ibu, pemirsa, pendengar dimanapun berada bisa mengetahui apakah kekhawatiran Nabi Muhammad SAW di masa sekarang ini terjadi? Umat Islam kembali ke zaman jahiliyah? Ya tentunya sekarang adalah jahiliyah modern. Umat Islam kembali kepada kekafiran? Umat yang satu dengan yang lain, mazhab satu dengan yang lain, dengan mudahnya mengkafirkan orang lain. Umat Islam yang satu saling membunuh, banyak negara-negara yang mengklaim mayoritas Islam, syariat Islam, tapi mereka sampai sekarang masih saling membunuh dengan senjata pemusnah massalnya. Inilah yang dikhawatirkan terjadi di masa sekarang. Amanat berikutnya adalah, pesan berikutnya adalah, wasiat berikutnya adalah tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jaga syahadat, dawam sholat, sembahlah Allah, jangan syirik, jangan menjadikan kuburan untuk masjid, jangan sombong, perlakukan para budak dengan baik. Mungkin sekarang ini para budak ini adalah asisten rumah tangga atau para pembantu. Hormati dan layani seorang delegasi atau tamu. Hormati orang tua atau yang tua. Ikuti dan dukung yang muda. Nah ini, ikuti dan dukung yang muda. Ya kadang-kadang kita ini orang tua merasa gengsi. Karena pemimpin kita yang di depan kita. Misalnya konteks dalam kepengurusan. Sekarang ini ada satu fenomena para ketua jemaat lokal itu muda-muda. Ada juga kelompok tua yang tidak mau menerima. Padahal Nabi Muhammad SAW berpesan, ikuti dan dukung yang muda. Jadi jangan hanya mau memimpin saja, tapi kita harus mengikuti dan mendukung yang muda saja. Selanjutnya adalah hormati kaum Ansor, jalankan cara haji menurut Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun banyak sekali menyampaikan pesan-pesan sebelum kewafatan beliau dan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh umatnya di masa mendatang. Pendiri Jemaat Ahmadiyah pun Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam memberikan wasiatnya atau pesan-pesannya kepada para jamaah, kepada para pengikutnya, kepada para Ahmadi di seluruh dunia. Yang pertama adalah pada dasarnya kita semua, baik para mubaligh, para pengurus, maupun para anggota adalah harus memiliki jiwa atau ruh wakafin atau ruh wakaf. Wakaf itu sendiri adalah artinya berhenti. Kalau dalam ilmu tajwid, dalam Al-Quran kita dengar ada tanah wakaf, artinya tanah berhenti. Jadi di sini maksudnya apa? Harus menjadi atau memiliki ruh wakafin, yaitu yang harus menghentikan kehidupan kita, keinginan kita, harapan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam, seorang wakafin, apa itu mubalik, pengurus maupun anggota, harus memiliki 4 unsur. 4 unsur untuk memperbaiki kualitas ruh penghidmatannya. Yang pertama adalah unsur maut, Islam, baiat dan tobat. Apa yang dimaksud dengan maut, Islam, baiat dan tobat? Maut itu adalah kematian. Matilah kamu sebelum mati. Jadi tatkala kita masih hidup, segala keinginan, harapan, cita-cita, masa depan kita gantungkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah maut ini tentunya bagaimana yang hidup. Islam, tunduk, taat, selamat, dan damai. Menurut Hazrat Masih Maud alaihissalam, orang yang sudah menjadi muslim sejati, laksana seekor hewan korban yang siap disembelih oleh majikannya. Baiat, menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala lah yang membelinya. Kalau satu barang sudah dijual kepada orang lain, berarti bukan punya hak kita lagi. Sudah menjadi hak orang lain sang pembeli. Nah, kita menjual jiwa, raga, harta, waktu kita hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lah yang akan mengatur kehidupan kita. Taubat itu adalah kembali
ke jalan yang benar-benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat yang hakiki adalah taubatun nasuha. Artinya adalah taubat yang semurni-murninya dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya, dan dia terus melangkah ke depan untuk memasuki kampung-kampung kebaikan. Pesan berikutnya adalah yang harus dimiliki atau pesan dari atau wasiat dari pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad adalah bahwa kita harus setia dan selalu berpegang teguh kepada nizam khilafah. Nizam yang dimaksud ini banyak sekali, tetapi sekarang yang harus berusaha diikuti kali ini berulang-ulang, yaitu mengikuti gerakan al-wasiyat. Mengikuti gerakan al-wasiyat untuk menjadi musi dan musiah. Karena begitu pentingnya mengikuti gerakan ini, beliau bersabda, aku berkata dengan sungguh-sungguh bahwa zaman itu telah dekat ketika seorang munafik yang karena cinta kepada dunia telah menolak perintahku ini. Ketika datang azab, mereka akan berkata dengan menyesal dan sedih, alangkah baiknya kalau semua harta bendaku, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, aku berikan dalam jalan Allah supaya aku terhindar dari azab ini. Ingatlah, ingatlah. Sesudah menyaksikan azab ini, iman tidak berguna sedikit juga. Dan sedekah akan percuma belaka. Nah, jadi oleh karena itulah untuk mengikuti wasiat atau nasihat dari Hadjrat Masih Maud alaihissalam ini, kita jangan sampai terlambat dan menunda-nunda. Jangan kita termasuk golongan orang-orang yang munafik. Memang aturan ini amat berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Ini penegasan lagi dari Hadjrat Masih Maud alaihissalam. Memang untuk mengikuti gerakan wasiat, aturan ini amat berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Dia ingin memisahkan orang-orang munafik dan orang-orang mukmin dengan aturan ini. Seorang munafik yang karena cinta dunia telah menolak perintahku. Jadi ada suatu pertanyaan, mengapa sih kita sulit sekali untuk mengikuti gerakan al-wasiat? Karena apa? Karena dia terlalu cinta dunia. Sehingga apa? Menolak perintah pimpinannya atau Hadjrat Imam Mahdi alaihissalam. Jadi oleh karena itulah Hadjrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadallahu ta'ala bin Nasil Ajiz pun mengingatkan kembali. Saya ingin mendesak jemaat. Ini ada kata-kata, saya ingin mendesak. Mendesak, ya. Berarti ini emergensi ini. Saya ingin mendesak jemaat datang menyambut dan ikut dalam lembaga surgawi ini untuk mensucikan kehidupan mereka dan kehidupan anak keturunan mereka. Nah, sekarang kita tadi berulang kali, hampir 4-5 kali mendengar kata-kata munafik yang dilontarkan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Apakah hukuman untuk orang munafik itu? Apakah hukuman untuk orang munafik itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Paling bawah dari api neraka. Fil darkil asfal. Tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surah An-Nisa ayat 145. Jadi jangan main-main bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita menolak bahkan menghindar untuk tidak berusaha mengikuti gerakan al-wasiat dengan menjadi musi-musia ini, kita termasuk orang yang merugi. Bahkan kerugian kita itu adalah pertama ditempatkan di neraka yang paling bawah dan kita pun tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau berikutnya adalah menegakkan nizam ristanata. Ini sering kita dengar. Ini sering kita dengar. Dengan menikah dengan sesama Ahmadi, ini adalah yang paling utama. Alangkah meruginya apabila orang tua yang memiliki hudam atau LI yang mendukung pernikahan putra-putrinya ke gair Ahmadi.
Nah inilah yang kekhawatiran Hazrat Khalifatul Masih, Pak Amir Nasional, dan seluruh jajaran pengurus yang ada dalam jemaat ini. Penegakan nizam ristanata, menegakkan nizam ristanata. Jadi oleh karena itulah, hayo bareng-bareng bapak-bapak ibu-ibu, baik para mubalik, pengurus, maupun para orang tua, harus berjuang sekuat tenaga bagaimana caranya supaya putra-putri kita ini berada di lingkaran jemaat dengan mengikuti gerakan Ristanata menikah sesama Ahmadi, supaya jangan timbul lost generation di masa yang akan datang. Berikutnya adalah memenuhi janji beat. Ini adalah pesan, memenuhi janji beat. Rupanya Hazrat Imam Mahdi alaihi salam pun menyampaikan, saya akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk mematuhi 10 syarat beat sesuai yang ditetapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ini adalah ikrar kita. Ini adalah ikrar kita. Selanjutnya janji kita dalam beat tadi adalah, saya akan mendahulukan kepentingan agama di atas kepentingan dunia. Saya akan tetap setia pada nizam Khilafah Ahmadiyah dan akan mentaati huzur sebagai Khalifatul Masih dalam setiap kebaikan yang huzur serukan kepada saya. Ternyata pernyataan beat ini pun dikawal oleh janji badan-badan, janji Ansor, LI, Hudan, Atpal, dan juga Nasyirat. Dan bunyinya hampir kembar, hampir sama janji-janji dari para badan-badan ini. Apa itu janjinya hampir kembar? Semua badan-badan dalam jemaat sepakat berjanji siap mengorbankan jiwa raga, harta, waktu, anak-anak, dan kehormatan mereka demi menjaga keutuhan NKRI dan tegaknya nizam khilafat. Dan berjanji spirit moralitas ini akan diajarkan dan diwariskan kepada anak keturunannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata janji badan-badan walaupun berbunyi berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi kembar tujuannya itu. Yaitu siap mengorbankan jiwa raga, harta, waktu, anak-anak, dan kehormatan mereka demi menjaga keutuhan NKRI, tegaknya di jam khilafat, dan berjanji spirit moralitas ini akan diajarkan dan diwariskan kepada anak keturunannya. Apa sih keuntungan dan kerugian apabila memenuhi dan mengingkari janji beat ini? Atau janji-janji kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji ini, sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Jadi jelaslah, kalau kita mengingkari janji beat, kita mengingkari janji badan-badan yang sudah kita ikrarkan, maka apabila kita memenuhi janji tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar. Tetapi kalau sebaliknya kita melanggar, maka kerugiannya sebenarnya untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kelemahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di masa yang akan datang selalu memberikan kekuatan, keberuntungan untuk selalu menghidmati Islam Ahmadiyah dimanapun kita berada. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, badai wabah pandemi virus corona ini cepat berlalu dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga diberikan kesehatan yang prima. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.